Jadi banyak sekali ternyata dengan kelebihan berat badan itu setiap apapun kegiatan tuh jadi tertunda gitu ya. Jadi merasakan kayaknya tuh aduh kayak serba susah gitu. Nah, alhamdulillah sih, alhamdulillah mindsetnya aku tuh dirubah banget karena pada saat saya di rumah terus saya diberikan beberapa materi atau edukasi dan juga ilmu kepada saya gitu ya setiap harinya. Jadi saya seperti kayak di brainwash gitu. Nah, boleh dong sharing sedikit nih tentang kabar bahagia, katanya dietnya sukses. Alhamdulillahirobbilalamin, ini kayaknya hikmah pandemi banget ya. Jadi di saat waktu Indonesia mengalami pandemi, terus COVID-19 begitu istilahnya menghantam semuanya kita nih, dan akhirnya kita tidak bisa kemana-mana dan di rumah, saya nggak ada wedding, terus tiba-tiba langsung drastis kenaikan berat badannya. Karena nonton Korea terus udah gitu makannya sebelahnya peyek, kerupuk, keripik segala macam barengan sama anak teteh gitu kan. Jadi itu ternyata naiknya tuh lumayan drastis sampai ke Lebaran. Nah tapi pada saat kenaikan itu saya mikirkan ini kayaknya pandemi ini bakalan lama deh gitu, karena saya yang bergerak di bidang wedding organizer pun juga selalu mengalami kemunduran terus gitu. Akhirnya mau akad nikah nggak jadi, akhirnya mau resesi jadi tahun depan gitu. Jadi akhirnya di rumah aja dan selalu pakai daster. Akhirnya memutuskan untuk mengubah pola hidup sehat karena saya juga alhamdulillahnya didampingin sama coach gitu yang selalu menemani gitu, dan itu walaupun lewat WhatsApp gitu ya saya bisa gitu ngurusin istilahnya dari berat badan yang alhamdulillahnya waktu itu 2 bulan tuh drastis banget turunnya 17 kilo gitu. Nah 3 bulan ini saya turunnya kurang lebih sekitar 22 kilo, alhamdulillah. Berarti ini udah dari kapan teh? Pak, Dari kapan teteh memulai program ini teh? oke, saya memulai startnya dari bulan Juni gitu. Jadi dari Juni, Juli itu kurang lebih sekitar 17 kilo. Lalu dari Juli ke September ini alhamdulillah jadi 22 gitu. Nah memang semua mindsetnya itu saya rubah gitu. Karena pada saat saya istilahnya berat badannya lebih gitu ya, kelebihan dari berat badan itu gak enak banget untuk aktivitas. Satu mager, terus udah gitu kedua kayaknya sampai melaksanakan ibadah yang sangat-sangat memang harus banget kita wajib melaksanakannya tuh saya sampai duduk. Saking mungkin berat banget gitu ya. Jadi dari istilahnya dari sujud itu sampai ke berdiri aja tuh aduh itu luar biasa sakit banget dengkulnya gitu. Olahraganya juga susah dan malas banget untuk melakukan gerak. Terus pernah juga sakit sampai masuk ke rumah sakit gitu. Jadi banyak sekali ternyata dengan kelebihan berat badan itu setiap apapun kegiatan tuh jadi tertunda gitu ya. Jadi merasakan kayaknya tuh aduh kayak serba susah gitu. Nah, alhamdulillah sih, alhamdulillah mindsetnya aku tuh dirubah banget karena pada saat saya di rumah terus saya diberikan beberapa materi atau edukasi dan juga ilmu kepada saya gitu ya setiap harinya. Jadi saya seperti kayak di brainwash gitu. Misalnya menjelaskan tentang apa itu lemak jahat atau lemak kotor itu seperti apa, usus yang bersih sama usus yang kotor itu seperti apa sih misalnya, terus glycemic index tuh kayak gimana sih, kalori itu kayak gimana gitu, menghitungnya tuh seperti apa gitu. Jadi kita kayak ngerti, kayak kebuka gitu. Dan akhirnya saya setiap hari selalu istilahnya memikirkan gitu ya dengan perubahan pola hidup ini sampai di depan cermin dan saya selalu bergumam di dalam hati. Jadi ya Allah, selama ini saya sepertinya tuh salah untuk memakan apapun yang diberikan gitu ya. Jadi terlalu berlebih misalnya sampai ke makanan lemak gitu ya, terus udah gitu lemak-lemak yang saya makan, terus udah gitu gorengan-gorengan, tepung-tepung gitu, dan akhirnya sekarang ngerti gitu kalau misalnya kita makan tepung tuh ternyata di dalam usus itu sangat sulit banget untuk dibersihin tuh. Akhirnya saya mengerti gitu. Nah alhamdulillah gitu, jadi semua perubahan-perubahan itu ditambah saya minum air luar biasa banyaknya banget gitu. Waktu saya mau mulai, saya disuruh minum tuh air kurang lebih sekitar 6 liter. Jadi karena saya di rumah, jadi saya minum
terus gitu. Nah terus sama ada beberapa makanan-makanan memang yang diberikan meal plan-nya, dari sarapan, dari snack, terus dari makan siangnya, terus snack sorenya, terus makan malamnya gitu, itu semuanya nanti diberikan gitu. Dan alhamdulillahnya ini hikmah pandemi yang saya rasakan. Jadi ada sedikit memang kekecewaan itu tanpa disadari. Waduh, job saya terhenti misalnya ya, banyak orang yang nggak nikah gitu, itu juga banyak stresnya. Tapi di satu sisi saya ngerasain hikmah yang luar biasa sih untuk diri saya sendiri gitu, dan akhirnya kepada anak saya gitu, kepada putri saya, kepada suami saya juga gitu. Yang dulunya nih, tapi nggak pernah bisa masak, bayangin sekarang akhirnya saya buka YouTube bisa dikatakan, lihat resep-resep masakan, mencatat masakan, dan ke dapur. Jadi dengan mengurangi misalnya minyak, terus udah gitu margarin gitu misalnya ya, terus tepung gitu, terus santan nggak makan sama sekali, gulanya juga nggak makan gitu. Itu ternyata bisa kok, dan ternyata enak gitu dengan bumbu-bumbu tradisional segala macam. Dan yang terasa adalah di tubuh sih. Gitu. Teh berarti sekarang apa aja teh yang harus dijaga? Ini dari berat badan ke berapa sampai ke berapa nih teh? Ini udah goalsnya belum? Belum target. Belum. Sebenarnya masih belum goals, terus dan akan terus berjuang. Jadi yang lucunya nih, karena alhamdulillahnya Teteh 22 kilo ini banyak banget yang istilahnya banyak yang ingin mengikuti Teteh gitu, seperti itu. Itu banyak yang sampai gimana sih caranya. Jadi gimana tuh? Itu seperti kayak memberikan juga lebih kepada syiar sehat lah ya kepada orang-orang kayak gitu. Sampai akhirnya Teteh buka kelas itu sebenarnya kelasnya tuh lebih kepada online sih. Jadi yang pertamanya Teteh lakukan adalah ketemu sama mereka, karena memang di situasi seperti ini, lalu ada penimbangan, terus di situ juga kelihatan memang lemaknya tubuhnya tuh berapa gitu, harus minum airnya tuh berapa gitu. Akhirnya tuh udah kelas gitu. Yang pertama tuh kelas pertama Teteh coba Jabodetabek. Alhamdulillah gitu ya. Banyak sebenarnya mau ikut, cuman prosesnya kurang lebih sekitar 20 orang. Terus untuk yang kelas yang berikutnya kurang lebih sekitar 25 orang, itu udah seluruh Indonesia. Jadi senang banget, ada yang ikut dari Papua, ada yang ikut dari Makassar, ada yang ikut dari Cirebon, ada yang ikut dari Jawa, aduh bermacam-macam. Dan ternyata perubahannya itu begitu terasa banget sama mereka semuanya gitu. Jadi Teteh juga banyak beberapa klien-klien yang Teteh urus gitu, dan akhirnya ada kelas-kelas private juga yang setiap hari. Jadi ya gitulah hikmah pandemi itu, mengurus mereka semuanya agar lebih menjadi sehat gitu. Teh, pasti kan banyak yang nanya, ini kan jatuhnya drastis juga ya Teh. Sebulan bisa turun belasan bahkan puluhan kilo gitu. Ada efeknya nggak sih, mungkin dari yang tadinya kita berat terus sekarang kita jadi lebih ringan, terus kaget nggak Teh badannya sendiri? Enggak sih. Jadi pada saat perubahan-perubahan seperti itu pasti akan terasa gitu ya, akan terasa ke dalam tubuh kita. Terasanya itu adalah misalnya agak-agak lemas, pusing kayak gitu tuh wajar banget, karena kebayang kita tuh begitu banyak istilahnya toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita itu dikeluarin banget dari air minum, air putih gitu. Nah terus memang nutrisinya juga harus cukup gitu ya. Jadi apa aja sih? Jadi nanti sama kita di breakdown sih, makan sayurnya seperti ini, kalorinya kayak begini, kalau beratnya segini tuh kayak gimana gitu. Itu nanti kita jelasin. Terasa banget karena sekarang alhamdulillah saya sholatnya juga jadi lebih enak, lebih nyaman, terus bisa khusyuk juga gitu ya. Dengan saya istilahnya pada saat dulu duduk, terus dengan sekarang itu tetap melakukan aktivitas ibadah yang baik, itu tetap pasti berubahnya tuh luar biasa gitu. Yang dulunya Teteh malas banget olahraga, alhamdulillah tuh sekarang Teteh jadi olahraga tuh bisa 2 jam hampir 3 jam tuh kayak punya energi yang luar biasa aja, karena kita kan melaksanakan di rumah aja gitu, kayak di sini gitu. Aduh mager banget gitu dari dulu, tapi sekarang tuh karena udah jadi kebiasaan kita di rumah, alhamdulillahnya tuh jadi berangsur kok jadi sehat ya, kok jadi enak ya, kok asalnya punya kendala seperti ini, kok sekarang jadi enggak ya, kok sakit banget ya di pinggang, kok sekarang alhamdulillah jadi enggak. Jalan biasanya sakit, nafas terengah-engah, ya alhamdulillah kok sekarang enggak. Jadi begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi sih setelah saya merubah pola hidup sehat. Gitu. Komentar suami gimana Teh? Senang banget, dia support karena dia selalu melihatkan sebelum berangkat syuting. Dia ngelihat istrinya lagi olahraga, habis olahraga terus masak gitu. Ternyata seneng banget. Dulu tuh saya nggak pernah banget masak kan, tapi sekarang tuh ternyata
pada saat saya masak, saya istilahnya memberikan kepada suami itu kayak benar-benar, Bun, aku suka banget loh dengan perubahan kamu. Jadi sekarang tuh banyak mujinya, dan ternyata memang suami tuh seneng banget kalau dimasakin sama istrinya. Walaupun nggak tahu itu masak apa aja. Walaupun ya bisa dikatakan sih orang mungkin konotasinya kalau misalnya diet tuh kayak makanan itu nggak enak banget gitu ya. Tapi ternyata nggak kok. Itu kalau kita bermain di bumbu gitu ya. Dan sekarang begitu banyak bumbu-bumbu yang ada, itu enak. Misalnya bumbu teriyaki, terus bumbu barbecue, apa segala macam tuh teteh main di bumbu-bumbu tradisional kayak gitu, dan itu enak gitu. Tips dari teteh sedikit teh mungkin buat banyak teteh, sorry, awal mau diet itu sebelum ini berhasil, sebelumnya udah pernah coba-coba juga nggak sih? Oh iya, dulu pernah coba juga gitu ya, tapi yang ternyata yang Tata rasakan, Tata lebih senang dengan mengubah pola hidup sehat yang sekarang. Yang kayak sekarang. Yang kayak sekarang. Makanya sekarang berhasil juga. Alhamdulillah sekarang berhasil, dan bonusnya itu adalah sehat. Bonusnya lagi itu adalah langsing gitu. Walaupun sebenarnya sekarang saya masih belum sampai ke ideal, tapi saya berjuang barengan sama beberapa istilahnya kelas-kelas yang istilahnya saya berada masuk di dalam ranah itu, di dalam ranah kelas tersebut. Jadi saya nyemangatin gitu, karena selama 3 bulan itu kerasa kan, aduh, di saat memang lagi lapar banget, di saat pengen kerupuk, gimana sih ngeganyem kerupuk kayak gitu-gitu tuh. Terus mereka lemas, saya kasih motivasi gitu. Ternyata memang senang banget gitu impactnya. Gitu. Target berapa lagi teh? Kalau kata suami sih 10 kilo lagi. 10 kilo. Suami gitu. Kalau teteh sih pengennya 20. Sekarang berapa memang? Enggak. Sekarang pengennya yang 15-an lah gitu. Masih belum kok, masih belum ideal. Tapi orang-orang tuh ngelihatnya alhamdulillahnya tuh udah ideal. Mungkin karena saya dibantu juga sama eat clean ya, maksudnya makanan-makannya tuh yang bersih banget untuk masuk ke dalam sini. Terus sama olahraga mungkin gitu, sama si air putih gitu. Teh boleh sharing dong teh mungkin tipsnya mungkin buat orang-orang yang buat diet aja kan susah. Mau niat dietnya aja kan udah susah tuh teh. Awalnya tuh harus ngapain dulu sih teh? Oke. Sebenarnya memang kita harus mengetahui akan edukasi gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya